Tes 1 2 3. Oke, selamat bergabung teman-teman di vlog saya Boring Vlog, vlog yang membahas apapun. Gini ya, saya bukan baru juga ya untuk main YouTube. Saya punya akun YouTube dari tahun 2011. 2009, 2010-an lah ya, saat itu belum ada AdSense untuk YouTube. Saya dulu bermain AdSense untuk blog ya. Untuk blog, saya blogger, teman-teman banyak, ada banyak komunitasnya. Kemudian seiring waktu ada banyak kesibukan, saya tidak menyentuh lagi dunia seperti itu, audiovisual. Saya pun dulu punya channel YouTube hanya untuk menyimpan arsip-arsip aja saat itu ya. Saat itu kita belum begitu fokus apapun karena belum banyak YouTuber juga, belum ada istilah YouTuber ya, masih banyak cuma pengunggah biasa aja ya, karena YouTube belum menghasilkan uang saat itu. Saya kalau untuk AdSense blog saya pernah beberapa kali cair ya. Kita dulu ngambil masih di kantor pos ya, masih pakai Western Union ya, belum ada fasilitas dulu. Google pun belum buka kantor di Indonesia. Kalau sekarang sih katanya tinggal transfer aja ke banknya, dulu belum seperti itu. Kita ngambil cairnya AdSense itu lewat kantor pos ya. Jadi gajiannya di kantor pos. Sampai terakhir tahun berapa? 2000 berapa ya? Ada banned massal itu ya, akun-akun AdSense. Saya pun jadi pesimis untuk bermain AdSense lagi. Akhirnya ya udah, selang beberapa waktu terus saya lihat juga perkembangan dari dunia Google ya, khususnya ya, karena internet saat ini dikuasai sama Google begitu pesat. Orang yang tadinya bermain AdSense blog akhirnya pada beralih ke AdSense YouTube ya. Yang istilahnya dulu rame ada blogger, sekarang menjadi vlogger, atau orang yang bikin catatan. Dulu bikin catatan lewat tulisan, kita simpan di blog. Beberapa tahun terakhir mereka membuat dokumentasi lewat video, atau istilahnya vlog ya, berbagai macam lah. Ada vlog, mungkin ada news atau apapun, berbagai istilah. Intinya dokumentasi audiovisual lewat video, terutama dengan diunggah di YouTube. Kemudian beberapa bulan terakhir ya, mungkin 2 bulan terakhir, saya diundang untuk podcast di teman-teman wartawan ada di Karawang. Terus di situ saya melihat, oh ternyata asik juga bermain YouTube lagi gitu kan. Saya mewakili Karawang Info jadi narasumber. Oh ternyata enak juga nih bermain YouTube, kita bisa mendokumentasikan lebih luas sekarang karena penonton saat ini mungkin pengguna atau pengakses YouTube sangat banyak ya. Dulu kan orang membuka YouTube atau buka video itu sangat riskan ya, dalam arti gini. Dulu akses internet sangat terbatas. Orang untuk akses internet dengan seperti video ataupun audiovisual itu pasti ke warnet ya. Karena untuk di HP juga masih terbatas dan sangat makan kuota ya. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi yang luar biasa pesat, akses untuk video pun lebih hemat ya. Apalagi sekarang banyak WiFi atau apa yang bisa digunakan, jadi tidak begitu banyak memakan biaya. Akhirnya banyak orang yang mengakses YouTube menjadi ranah yang luar biasa, bahkan bisa mengalahkan pemirsa televisi ya untuk jumlah penontonnya per detik ataupun per menitnya. Nah, setelah ikut podcast itu saya mulai berpikir ini bagus untuk pengarsipan ya, karena ada kejadian beberapa bulan terakhir HP saya ke reset karena kesalahan ada settingan apa, sehingga data-data di HP baik itu video, foto pada hilang, hangus, nggak bisa direcovery, nggak bisa apa. Terus beberapa kejadian juga di PC saya harddisk rusak, sehingga beberapa dokumentasi termasuk video anak atau video-video saya yang terdahulu banyak yang hilang, termasuk foto.
Akhirnya kemudian saya berpikir ini perlu juga untuk pengarsipan online, pengarsipan secara digital. Ya, data-data digital diarsipkan secara online, kita simpan di server YouTube kayak di server apapun yang khususnya milik Google. Karena gini ya, banyak dulu penyedia penyimpanan seperti dulu ada untuk foto, ada foto bucket, ada Flickr mungkin masih ada ya. Itu banyak yang tutup ya, akhirnya ketika tutup seperti itu kan data digital kita ikut hilang ya. Sekarang mungkin kalau foto saya banyak menyimpan di Facebook ya. Sebenarnya bermain Facebook kayak gitu tujuannya bukan hanya untuk bersosialisasi ataupun berjejaring sosial, tapi juga menjadi tempat untuk kita menyimpan foto-foto ataupun video mungkin yang resolusinya kecil, disimpan di sana sehingga di kemudian hari kita bisa melihat kembali tanpa ketakutan misalnya HP hilang ataupun PC rusak ataupun kehilangan data yang mengenaskan, karena momen-momen ke belakang kita nggak akan bisa ulang lagi gitu kan. Terutama untuk dokumentasi anak ya, nanti dia ketika udah gede wah seperti ini dokumentasinya. Nah kemudian saya berpikir ini saatnya kayaknya saya harus ber-YouTube lagi, harus mendokumentasikan, minimal upload dokumentasi yang udah saya bikin, terutama dalam bentuk video, masuk video-video untuk anak. Akhirnya ya kemudian saya membuat channel YouTube baru yang teman-teman bisa lihat saat ini ya, Borin Vlog. Dulu channel sebelumnya Denny Borin itu masih ada, cuma itu agak berantakan. Akhirnya saya udahlah biar lebih rapi ini bikin channel baru aja, bikin email baru, nanti tinggal dihubungkan kalaupun perlu. Jadi untuk masalah AdSense atau apapun udahlah itu bagian nanti kalaupun ada rezekinya ke sana ya udah jalan aja mengalir. Karena saya saat itu dulu blog menghasilkan uang juga. Dulu tujuannya untuk dokumentasi aja ya, untuk pengarsipan ya, kepada kemudian coba-coba didaftarkan AdSense dan menghasilkan uang, yaitu rezeki lain. Begitupun ini YouTube di channel ini ya udah jalan aja dulu. Nah terus ini ada pertanyaan juga dari teman-teman yang vlogger ataupun youtuber di daerah saya atau teman-teman saya, ini lo bikin vlog, bikin channel YouTube untuk apa? Bukan untuk apa, jenis apa? Isinya kok campur sari, ada tentang sepedahan, ada tentang hewan, ada tentang jalan-jalan, ada tentang liburan, ada yang bacot-bacotan tentang politik, tentang wisata, review wisata, kuliner. Kok campur aduk gini, gimana sih? Jadi channel apa ini yang lu bikin? Ya gini ya, kalau saya tadi ya teman-teman udah bisa mendengarkan atau menyimak tujuan awal saya bikin YouTube atau vlog untuk mendokumentasikan apapun yang saya lakukan, termasuk dengan anak, dengan diri sendiri, dengan keluarga, sehingga nanti itu menjadi data digital yang terselamatkan untuk kita lihat di masa yang akan datang ya. Kalaupun itu bisa kita bagi ke teman-teman yang bisa menonton, itu menjadi, kalau pada hal positifnya itu menjadi amal-amalan lah ya. Kalau ibaratnya ada yang negatifnya ya itu mungkin salah satu kesalahan juga dari saya pribadi. Tapi tujuan awalnya itu ya, tujuan awalnya kita membuat pengarsipan. Mungkin ya bener ya, kalau ibaratnya kita memang mau mau menjadi YouTuber yang benar-benar fokus untuk awalnya cari uang dari awal, emang sangat disarankan untuk bikin fokus konten ya. Bikin fokus konten misalnya ya kita bisa lihat kayak Deddy Corbuzier, dia bikin podcast ya, podcast semua isinya, walaupun awalnya dia bukan podcast ya, tapi pada kelamaan dia udah menemukan passionnya di sana, di podcast ya, podcast. Terus ada yang khusus tentang mancing ya, ada konten khusus sepeda, konten khusus kuliner, dia fokus ke sana sehingga channelnya punya karakteristik atau ciri khas tertentu ya. Tapi ya yang seperti saya, channel-channel campur sari seperti saya banyak juga, masih banyak dilihat, masih banyak bertebaran ya. Dan mungkin kalau saya pribadi ya ini, kalau channel yang teman-teman bisa lihat mungkin isinya ada tentang banyak hal, tentang sepak bola, tentang apapun, tentang politik, tentang budaya, kesenian dan yang lainnya termasuk wisata ya. Inilah channel campur sari, campur aduk. Tapi ya apapun masing-masing punya tujuan.
punya passionnya sendiri. Mungkin kedepannya juga kalau saya menemukan titik fokus, kalau tiba-tiba misalnya daftar AdSense terus dapat uang, terus ada sesuatu yang menghasilkan, terus saya menemukan titik fokus, ya kenapa enggak juga channel ini kita setting ke topik tertentu. Tapi ya sebenarnya bisa gampang ya, kalau bikin mau topik tertentu kan bisa bikin channel baru di email yang sama biar gak ribet. Tapi kembali ya, tujuan awal masing-masing punya tujuan, masing-masing punya passion, masing-masing punya target. Kita bermain YouTube, bermain Facebook, bermain Instagram atau apapun ada tujuan tertentu. Kalau saya awalnya ya tujuannya tadi untuk pengarsipan aja. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya karyakan hari ini bisa dilihat di 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Karena saya pun punya arsip-arsip digital yang memang masih tersimpan di berbagai saluran lain, termasuk di Facebook ataupun website yang saya bikin. Itu ketika saya melihat lagi di 10 tahun ini, dari saya bermain internet dari 2000 benar-benar mulai fokus ya di 2008 ya, 2008. Karena awal-awal di 2004 sampai 2008 itu masih gitulah berselancar ya. Tapi saya mulai membuat konten, ada website Karawang Info, saya bikin pengarsipan tentang Karawang itu di 2008. Saya melihat ke belakang, oh iya ya, banyak hal yang lewat dokumentasi kita bisa menyelamatkan berbagai hal, informasi yang mungkin itu menjadi jejak sejarah yang menjadi banyak yang kita pelajari di masa saat ini ya. Oke teman-teman, itulah sharing ya. Jadi teman-teman khususnya yang bernasib seperti saya ya, yang katanya channelnya tidak jelas topiknya, ya kita berjalan aja ya, kita jangan terlalu kaku ya, apapun kita nikmatin, karena bersosial media, berYouTube atau apapun istilahnya kita lakukan untuk pada dasarnya ya kita ikut melestarikan atau apa ya bahasanya ya apapun ya teman-teman yang bersosial media, berYouTube masing-masing punya tujuan yang pasti, semoga tujuannya positif, tidak menebar hal-hal negatif, baik itu pornografi maupun konten-konten ujaran kebencian yang lainnya yang melanggar aturan main berbangsa dan bernegara ya. Oke. Sekian sharing dari saya, semoga ada manfaatnya, walaupun saya yakin ini apa ya, kita bahas kayak gini juga penting nggak penting ya, yang nonton sampai habis juga saya acungi jempol karena mungkin sama-sama liar ya. Oke, jangan lupa ya dukung channel ini, semoga banyak manfaat yang bisa diraih. Kita tetap jaga kesehatan di tengah COVID-19 ini ya, termasuk ini pengarsipan COVID-19. Kita 10 tahun kemudian ya, mudah-mudahan COVID udah berakhir, atau 5 tahun kemudian kita bisa melihat, oh seperti ini loh Indonesia atau masyarakat yang terjadi di 10 tahun ke belakang atau hari ini ya. Selamat berjuang bagi teman-teman YouTuber yang cari uang, selamat berkarya bagi siapapun yang mengisi YouTube dengan hal positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.